kemampuan numerasi siswa, terutama dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan soal cerita. Akar penyebab masalahnya itu bisa jadi karena belum optimalnya penggunaan media pembelajaran konkret yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Kira-kira solusi dari masalah tersebut apa, Ibu Ngi? Baik, terima kasih. Kalau misalnya kemampuan numerasi itu berkaitan dengan operasi hitung, bagaimana siswa bisa menghitung atau mengoperasikan suatu perhitungan, baik penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Yang pertama tentu siswa harus tahu dasar dulu ya, misalnya ketika penjumlahan, bagaimana dasarnya sehingga siswa bisa melakukan penjumlahan. Kemudian kalau perkalian dan pembagian juga sama, setidaknya siswa tahu dulu konsepnya sebelum dia memecahkan persoalan yang lebih luas lagi, sebelum siswa dihadapkan pada soal cerita. Siswa diajarkan teknik atau konsep dasarnya dulu. Misalnya perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan berulang, kemudian pembagian adalah pengurangan berulang gitu misalnya. Ketika siswa sudah menghafal atau sudah paham ya, bukan hafal, ketika siswa sudah paham itu, maka dilanjutkan dengan soal yang tingkatannya lebih tinggi lagi, misalnya dengan memberikan soal cerita. Tetapi soal cerita pun coba ambil dari lingkungan sekitarnya, misalnya ambillah nama-nama siswa itu sehingga dia merasa dekat. Misalnya di kelas itu ada namanya si Bayu, dan ambil secara ringan, misalnya si Bayu berbelanja menggunakan uang sekian, kemudian dia mendapat kembalian sekian, berapakah dia berbelanja, sehingga dengan menyebutkan nama salah satu anak akan merasa dekat dan dia akan menjadi lebih bisa memvisualisasikan apa yang menjadi soal cerita tersebut. Karena bagaimanapun ketika siswa sudah paham bacaan, maka dia akan bisa menghitungnya. Ini berkaitan juga dengan cara siswa memahami bacaan, begitu. Kemampuan di kelas itu ada namanya si Bayu, dan ambil secara ringan, misalnya si Bayu berbelanja menggunakan uang sekian, kemudian dia mendapat kembalian sekian, berapakah dia berbelanja, sehingga dengan menyebutkan nama salah satu anak akan merasa dekat dan dia akan menjadi lebih bisa memvisualisasikan apa yang menjadi soal cerita tersebut. Karena bagaimanapun ketika siswa sudah paham bacaan, maka dia akan bisa menghitungnya. Ini berkaitan juga dengan cara siswa memahami bacaan, begitu. Kemampuan membaca dan kemampuan berhitung ini dijadikan satu, dan kemampuan memahami bacaan. Dan juga salah satu cara lainnya, kalau misalnya soal cerita, bisa juga kita putarkan video pembelajaran, kemudian dia videonya itu berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan numerasi, seperti tadi misalnya seseorang anak misalnya berbelanja, isikan dia berapa belanja, berapa uang kembalinya, isikan operasi hitungnya, sehingga siswa bisa memvisualisasikan dalam pikirannya. Soal cerita itu dibaca oleh siswa, divisualisasikan oleh guru sebagai contohnya misalnya, sehingga ketika siswa membaca lainnya, dia memvisualisasikan cerita yang dia baca tentang penghitungan numerasi itu, jadi bisa dipecahkan. Oke, berarti kalau misalnya akar masalahnya dari benda yang tidak konkret, guru kurang konkret dalam memberikan pembelajaran, itu gimana solusinya, Bu? Ya, kalau misalnya kurang konkret, ya solusinya membawa benda-benda yang konkret, misalnya saja seperti tadi. Kalau misalnya tentang soal cerita pengurangan, kalau bicara masalah uang gitu ya, misalnya sekarang siswa membawa uang 5 ribuan, makanlah 5 ini bermain dengan salah satu orang diajak maju ke depan kelas, berperan sebagai pedagang dan penjual, kemudian menghitung berapa kembaliannya, misalnya uang 5 ribuan kemudian ditukar berbelanja 2.000, berapa kembaliannya, seperti itu. Jadi dengan membawa benda-benda konkret tersebut dipadukan dengan model-model pembelajaran,
seperti bermain peran tadi, sehingga siswa bisa memahami dan memecahkan permasalahan atau soal cerita yang berkaitan dengan numerasi. Oke, terima kasih Bu.